Fungsi sinus atau sin adalah fungsi trigonometri yang menghubungkan sudut dalam segitiga siku-siku dengan perbandingan panjang sisi yang berlawanan dengan sudut tersebut terhadap panjang sisi miring atau hipotenusa segitiga. Dalam notasi matematika, fungsi sinus dinyatakan segitiga f dalam kurung x sama dengan sin x, di mana x adalah sudut dalam radian. Fungsi sinus memiliki rentang nilai antara min 1 dan 1. Nilai sinus maksimum adalah 1 ketika sudutnya adalah 90 derajat atau pi per 2 radian. Sedangkan nilai sinus minimum adalah min 1 ketika sudutnya adalah min 90 derajat atau min pi per 2 radian. Nilai sinus 0 terjadi ketika sudutnya adalah 0 derajat atau 0 radian. Nilai dari sinus adalah min 1 kurang dari sama dengan sin x kurang dari sama dengan 1. Untuk grafik fungsi sinus dapat dilihat pada infografik berikut. Keterangan grafik fungsi trigonometri di atas. Nilai fungsi maksimumnya ialah 1. Nilai fungsi minimumnya ialah min 1. Periode fungsinya ialah 360 derajat. Jadi setiap kelipatan 360 derajat, fungsinya akan berulang terus. Amplitudenya bernilai 1. Asimtot datar fungsi trigonometri sinus. Untuk menentukan asimtot datar fungsi trigonometri adalah dengan cara nilai dari limit x mendekati tak hingga sama dengan fx. Hasil dari limit tak hingga fungsi trigonometri merupakan asimtot datar dari fungsi trigonometri itu sendiri. Cukup terpenuhi salah satu saja, yaitu limit x mendekati plus tak hingga fx sama dengan b, atau limit x mendekati minus tak hingga fx sama dengan b. Maka y sama dengan b sudah bisa dikatakan sebagai persamaan asimtot mendatar fungsi y sama dengan fx. Asimtot tegak fungsi trigonometri sinus. Fungsi y sama dengan fx memiliki asimtot tegak misalkan x sama dengan a jika terpenuhinya limit x mendekati a fx sama dengan positif tak terhingga, atau limit x mendekati a fx sama dengan negatif tak terhingga. Artinya, terdapat x sama dengan a yang jika kita cari nilai limit mendekati a akan menghasilkan nilai positif tak terhingga atau negatif tak terhingga, di mana a sama dengan tak terhingga. Fungsi y sama dengan fx atau gx memiliki asimtot x sama dengan a. Jika ga sama dengan 0 dan fa sama dengan 0, artinya x sama dengan a adalah akar dari gx yang sebagai penyebutnya, dan berbeda dengan akar pembilangnya. Perlu diingat, jika suatu bilangan dibagi 0 pada limit, hasilnya adalah tak terhingga. Suatu fungsi trigonometri bisa memiliki lebih dari satu asimtot tegak. Untuk menentukan asimtot tegak fungsi trigonometri, maka buatlah penyebut sama dengan 0. Syarat untuk menentukan asimtot tegak fungsi trigonometri sinus adalah persamaan trigonometri untuk sinus dalam bentuk sin x sama dengan sin a mendekati x sama dengan a ditambah k dikali 2pi, atau x sama dengan pi dikurang a ditambah k dikali 2pi. K adalah bilangan bulat. Di sini terdapat soal tentukan persamaan asimtot tegak dari fungsi trigonometri fx sama dengan 1 min sin x per 2 sin x plus 1 untuk interval 0 derajat sampai 360 derajat. Untuk penyelesaiannya, fungsi fx ini sudah dalam bentuk fx per gx. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penyelesaian bentuk sin x sama dengan sin alfa adalah x sama dengan alfa ditambah k dikali 2pi, atau x sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat. Dan yang kedua, x sama dengan pi dikurang alfa ditambah k dikali 2pi, atau x sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah k dikali 360 derajat. Di sini tertulis asimtot tegak sama dengan pembuat 0 dari fungsi penyebut. Itu yang artinya untuk mencari asimtot tegak, yang kita lihat itu hanyalah gx atau penyebut dari fungsinya. Penyebut dari fungsinya di sini ialah 2 sin x plus 1. Lalu kita tuliskan 2 sin x plus 1 sama dengan 0. Lalu 2 sin x sama dengan min 1. Karena di sini plus 1 itu pindah ruas dan berubah menjadi min 1.
Lalu sin X sama dengan min 1/2. Itu karena 2 pindah ruas, lalu berubah menjadi min 1/2. Sin X sama dengan sin 210 itu didapat dari min 1/2 itu sama saja dengan sin 210 derajat. Jadi, sin X sama saja dengan sin 210 derajat. Lalu kita substitusikan sin 210 derajat tadi ke dua persamaan yang ini tadi. Untuk persamaan pertama, untuk K sama dengan 0, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan kita substitusikan 210 derajat ditambah 0, K-nya tadi 0, dikali 360 derajat. X sama dengan 210 derajat ditambah 0. Jadi X sama dengan 210 derajat. 210 derajat ini termasuk di dalam interval antara 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi, 210 derajat ini memenuhi. Untuk yang K sama dengan 1, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan 210 derajat, kita substitusikan. Lalu ditambah K sama K1 dikali 360 derajat. X sama dengan 210 derajat ditambah 360 derajat. Itu hasilnya 570 derajat. 570 derajat ini tidak memenuhi karena melebihi dari batas interval. Lalu untuk persamaan yang kedua, untuk K sama dengan 0, X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kita substitusikan X sama dengan 180 derajat dikurang 210 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. 180 derajat dikurang 210 derajat itu hasilnya min 30 derajat. Lalu kita tambahkan 0, hasilnya adalah min 30 derajat. Min 30 derajat itu tidak memenuhi karena kurang dari batas interval. Lalu untuk K sama dengan 1, X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Itu kita substitusikan X sama dengan 180 derajat dikurang 210 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. X sama dengan 180 derajat kurang 210 derajat sama dengan min 30 derajat. Lalu kita tambahkan 360 derajat. Hasilnya adalah 330 derajat. 330 derajat. Nah, 330 derajat ini memenuhi karena termasuk di dalam interval 0 derajat sampai 360 derajat. Lalu untuk K sama dengan 2, X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan 180 derajat dikurang 210 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat. X sama dengan min 30 derajat ditambah 720 derajat. Hasilnya adalah X sama dengan 690 derajat. Itu tidak memenuhi karena melebihi batas interval. Jadi, untuk asimtot tegaknya adalah X sama dengan 210 derajat dan X sama dengan 330 derajat. Di sini ada contoh soal cara menentukan asimtot datar fungsi f(x) sama dengan 4 dibagi dengan x dikali sin 1/x adalah y sama dengan. Nah, masuk ke tahap penyelesaian. Kita harus tahu dulu asimtot datar dari fungsi f(x), yaitu y sama dengan limit x mendekati tak hingga f(x), sehingga y sama dengan limit x mendekati tak hingga dari fungsi f(x)-nya tadi 4 dibagi dengan x dikali sin 1/x. Nah, untuk menentukan nilai dari limit ini, kita akan melakukan transformasi dengan memisahkan 1/x sebagai p atau x sama dengan 1/p. Dengan adanya transformasi, maka batas dari limitnya akan berubah. Yang sebelumnya x menuju tak hingga, maka kita akan substitusikan x dengan 1/p sehingga 1/p menuju tak hingga. Lalu, jika disatukan kedua ruas ini, maka p akan mendekati 1 dibagi dengan tak hingga, atau nilainya akan mendekati 0. Jadi, batas limit yang baru adalah p mendekati 0.
sehingga bisa dituliskan limit P mendekati 0 dari fungsi fx-nya tadi, terus kita ganti x-nya itu menjadi 1 per P, yaitu limit P mendekati 0, 4 dibagi dengan 1 per P dikali sin P. Nah, bisa kita sederhanakan limit P mendekati 0, 4P per sin P. Nah, kita juga harus tahu bahwa limit X mendekati 0 dari AX dibagi dengan sin BX akan menghasilkan A per B atau A dibagi dengan B, sehingga limit P mendekati 0, 4P per sin P. Jadi hasilnya itu 4 per 1, yang dimana sin P itu hasilnya 1. Jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4. Jadi asimtot datarnya adalah Y sama dengan 4.